Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Gufron Abdullah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Kemudian rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana kelas D. Perkenankan di sini kami dari kelompok 7 yang terdiri atas yang pertama ada Bu Indrasari, kemudian saya sendiri Tri Pamuji, dan ada Bapak Slamet Raharjo. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi mengenai isi dan urutan kurikulum. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kami akan memaparkan apa yang ada pada makalah kami. Yang menjadi pembahasan pada makalah kami diantaranya adalah faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum, kemudian penentuan isi dan urutan materi dalam kurikulum mata pelajaran terpisah, kemudian ada penentuan isi dan urutan materi dalam kurikulum terkait, penentuan isi dan urutan materi dalam kurikulum terpadu, kemudian saran-saran tentang penyusunan kurikulum, perbandingan kurikulum lama dengan kurikulum baru, dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip dalam memilih mata pelajaran. Oke, selanjutnya kita masuk ke faktor yang dipertimbangkan. Faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum diantaranya adalah yang pertama adalah kematangan anak, kemudian pengalaman anak, minat anak, faedah ataupun manfaat bagi anak, dan juga taraf kesulitan. 5 faktor inilah yang harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan kurikulum. Selanjutnya kita masuk yang pertama dulu, materi dalam kurikulum mapel terpisah atau separated kurikulum, di mana dalam kurikulum terpisah ini prinsip penentuan isi dan urutannya diantaranya yang pertama adalah prinsipnya adalah peralihan dari alam konkret kepada yang abstrak, kemudian yang kedua dari pengalaman lingkungan dekat atau sempit kepada lingkungan yang lebih jauh atau luas. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah dari hal-hal yang sederhana kepada yang lebih kompleks atau rumit. Kemudian bagaimana kalau itu untuk materi dalam kurikulum terkait? Kalau pada materi dalam kurikulum terkait, itu isi ditentukan berdasarkan bidang utama dalam kehidupan yang mencakupi segala kepentingan dan perbuatan manusia. Itu faktor pertimbangan isinya. Sedangkan untuk urutannya itu didasarkan pada minat dan pengalaman yang telah atau sedang dijalani. Itu untuk kurikulum terkait. Selanjutnya, untuk penentuan isi dan urutan materi dalam kurikulum terpadu, integrated kurikulum. Kalau pada kurikulum terpadu di sini faktor yang dipertimbangkan diantaranya adalah kebutuhan anak dalam masyarakat, tingkat perkembangan dan pertumbuhan anak, sifat-sifat anak pada berbagai tingkat usia, cara belajar anak, kesiapan dan kesanggupan anak dalam menghadapi masalah. Itu faktor yang dipertimbangkan dalam kurikulum terpadu. Selanjutnya, saran-saran mengenai penyusunan kurikulum. Apa saja yang disarankan dalam menyusun kurikulum? Di antaranya yang pertama adalah hendaknya kurikulum itu disusun sedemikian rupa sehingga terdapat pertalian yang erat antar mapel. Kemudian yang kedua, kurikulum itu hendaknya bersifat fleksibel atau luas. Kemudian disusun bersama oleh para guru. Jadi meskipun itu penyusunan kurikulum itu sudah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi di sini hendaknya guru diberikan hak, diberikan kewenangan untuk dapat menyusun kurikulum yang didasarkan pada bakat minat, kondisi peserta didik pada
di mana guru tersebut mengajar, seperti itu. Disesuaikan dengan kondisi peserta didiknya. Kemudian yang keempat, saran yang keempat adalah kurikulum hendaknya itu selalu ditinjau kembali dan dilengkapi berdasarkan pengalaman pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kurikulum sebagai segala sesuatu yang dapat dimasukkan ke tanggung jawab sekolah, baik di luar atau di dalam sekolah. Kemudian kurikulum hendaknya juga bersifat fungsional, kemudian mengembangkan anak secara individual dan sosial. Kemudian juga kurikulum sebagai perpaduan harmonis antara separated subject kurikulum atau kurikulum terpisah, kemudian correlated kurikulum, kurikulum terkait, dan integrated kurikulum atau kurikulum terpadu. Kemudian saran yang terakhir adalah kurikulum hendaknya sesuai dengan prinsip diferensiasi, bukan diskriminasi, tapi diferensiasi. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah perbandingan antara kurikulum lama dengan kurikulum modern. Banyak hal yang membedakan. Di antaranya, kalau pada kurikulum konservatif itu dia sifatnya kolonial. Kalau pada kurikulum modern sifatnya nasional. Pada kurikulum konservatif itu hanya melatih otak saja, terutama adalah otak kiri. Sedangkan kalau pada kurikulum modern itu melatih semua aspek. Jadi otak kiri dan juga otak kanan. Kemudian kalau pada kurikulum konservatif di sini lebih mengutamakan hafalan. Kalau pada kurikulum modern itu kepada pemecahan masalah. Kemudian kalau pada kurikulum konservatif untuk masa depan anak, kurikulum modern untuk kehidupan anak sekarang. Pada kurikulum konservatif hanya transmisi budaya terkait dengan generasi pewaris atau penerus, sedangkan pada kurikulum modern transmisi dan transformasi budaya ini terkait dengan generasi penerus dan pengembang. Kemudian pada kurikulum konservatif anak bersifat lebih pasif, sedangkan kalau modern anak lebih aktif. Pada konservatif ini sifatnya fragmentaris, terpisah-pisah atau separated subject kurikulum, sedangkan kalau pada kurikulum modern ini adalah terpadu. Kemudian kalau pada kurikulum konservatif ini textbook thinking, box center atau berpusat pada buku, sedangkan kalau pada kurikulum modern ini adalah life center. Selanjutnya di sini masih banyak lagi, diantaranya adalah kalau pada kurikulum konservatif penilaian berdasarkan ujian belaka, kalau pada modern prestasi dan karakter, kelakuan dan juga moral, dan seterusnya. Di sini Bapak Ibu bisa mersani. Selanjutnya kita lanjutkan adalah untuk prinsip-prinsip memilih mata pelajaran. Ada 7 prinsip di sini yang harus digunakan dalam memilih mata pelajaran. Di mana prinsip yang pertama itu adalah manfaat sosial, kemudian ada pertanggungjawaban sosial, kebudayaan bersama, kepuasan pribadi, keprihatinan kognitif, desakan orang tua dan sosial, dan yang terakhir adalah kekuatan mental. Dari beberapa hal tadi yang sudah kami paparkan, dapat diambil kesimpulan. Di antaranya kesimpulan yang pertama adalah beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan isi dan urutan kurikulum antara lain ada kematangan anak, pengalaman anak, minat anak, faedah bagi anak, dan taraf kesulitan. Kemudian prinsip-prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan isi dan urutan materi dalam kurikulum mata pelajaran terpisah. Separated kurikulum antara lain adalah peralihan dari alam konkret ke alam abstrak, dari pengalaman lingkungan yang dekat atau sempit kepada lingkungan yang lebih luas, dan dari hal-hal yang sederhana kepada yang lebih kompleks atau rumit.
Yang ketiga, penentuan isi kurikulum dalam kurikulum terkait. Ini ditentukan berdasarkan bidang utama dalam kehidupan yang mencakupi segala kepentingan dan perbuatan manusia. Sedangkan untuk urutan materinya didasarkan pada minat dan pengalaman yang telah atau sedang dijalani. Yang keempat, penentuan isi dan urutan pembelajaran dalam kurikulum terpadu mempertimbangkan faktor-faktor kebutuhan anak dalam masyarakat, tingkat perkembangan dan pertumbuhan anak, sifat-sifat anak pada berbagai tingkat usia, cara belajar anak, kesiapan dan kesanggupan anak dalam menghadapi masalah. Selanjutnya, saran. Saran pada makalah kami adalah kurikulum hendaknya bersifat fleksibel, artinya dapat diubah bila kondisi dan situasinya menuntut suatu perubahan. Selain itu diharapkan kurikulum yang ada di sekolah-sekolah hendaknya atau sedapat mungkin disusun bersama oleh para guru, sehingga guru diberikan kebebasan dan kewenangan untuk melakukan telaah bila perlu mengubah untuk penyesuaian dengan minat dan kebutuhan siswa di setiap sekolah. Demikian pemaparan dari kami kelompok 7. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang berkenan, dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.